Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam Pray and Bible Study. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berkumpul bersama Tuhan melalui Zoom Tuhan. Kami juga percaya bahwa bukan suatu kebetulan kami ditempatkan di lokasi, di posisi yang berbeda-beda, namun kami boleh bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga untuk menaikkan puji-pujian pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Demikian pula untuk jaringan-jaringan yang kami gunakan boleh berkenan kepadamu dan kami boleh dengan hikmat melaksanakan pelayanan kami ini dengan percaya sungguh ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa membimbing kami, sehingga kami bersatu hati menjalankan segala sesuatunya dengan pertolongan daripada Bapa di surga. Inilah permohonan doa kami Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai sharing firman Tuhan, biarlah kita uh, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bentar. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguhnya. Berkuasa, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, tak besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau berikan tentang-Mu, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita ulangi lagi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia.
dan berharga. Saat pengorbananmu terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami persilakan Ibu Weni. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau satu dalam doa sebelum kita merenungkan sedikit daripada firman Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur melalui pujian bahwa Engkau begitu dekat, bahwa kami memiliki seorang sahabat Tuhan yang menganggap kami ini adalah indah di hadapan-Mu. Bahkan kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang setia yang memberi kesempatan pada kami hari ini untuk menikmati Tuhan, merenungkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak Tuhan. Biarlah hati kami pada pagi hari ini menjadi tanah yang subur, yang siap dibajak, yang sudah dibajak, dan siap benih firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Bukan hanya tertanam, dia bertumbuh, dia bisa berbuah Tuhan, sehingga kemajuan yang nyata keluar dalam diri kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di room Zoom ini maupun juga Tuhan yang ada di mendengar melalui YouTube. Kerinduan kami mengalami kemajuan Tuhan di dalam Engkau, dalam pengenalan akan Engkau, sehingga bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kami. Berbicara kepada kami ya Tuhan, berikan hati dan berikan telinga seorang murid yang bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus kami dimampukan mengerti dan memahami akan renungan yang akan kami dengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pagi saudara-saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius 4 ayat 15. 1 Timotius 4 ayat 15. Kita sama-sama buka ya. 1 Timotius 4 ayat 15. Sudah ada di sana. Kita sama-sama. Baik, saya bacakan ya. Silakan Bu Fani. 1 Timotius 4 ayat 15, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin.
Oke, kalau kita baca awal dari kata eh, kalimat ini ya, di ayat 15 dari renungan kita hari ini adalah dimulai dengan kata perhatikanlah semuanya itu. Untuk kita hidup di dalamnya dan untuk kita mengetahui semuanya, mau nggak mau kita harus mundur nih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mundur bacanya dari awal. Apa sih yang Rasul Paulus menyatakan di isi suratnya kepada anak didik rohaninya itu, yaitu ada hak apa aja sih yang harus diperhatikan. Nah, ini saya belum dapat ya, yang saya pelajari itu pertama dikatakan, sebelumnya kita lihat dulu perikopnya. Perikopnya adalah di sana tugas Timotius untuk dapat menghadapi penyesatan oleh roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Nah, di situ ketika perikopnya mengatakan itu, makanya dikatakan di ayat 1, di situ diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dari ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus sebelumnya. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan akan Timotius bahwa hati-hati dengan adanya penyesat-penyesat yang membuat orang-orang di sana ada yang murtad. Nah, di ayat 6 saya coba cepat ya. Di ayat 6 di situ Rasul Paulus juga menganggap bahwa diingatkan kenapa mereka bisa tersesat. Akhirnya dia mengingatkan Timotius untuk mengingatkan para pendengar ajaran-ajaran yang sebelumnya Rasul Paulus sudah sampaikan waktu itu di sana, untuk mereka jemaat-jemaat di sana coba diingatkan lagi melalui pengajaran-pengajarannya lagi. Jadi seperti di-refresh ya kalau menurut saya. Harus diingatkan untuk mendengarkan lagi, harus diajarkan lagi, sebab umumnya biasanya nih, nggak usah deh orang lain, anggap aja saya ya. Saya itu mudah lupa dan lambat untuk belajar. Selain bukan karena faktor usia, tapi kita ini karena banyak yang difikirin sehingga kita lambat untuk belajar mengingat perkara-perkara Allah. Jadi dengan diingatkan lagi, kita akhirnya terlatih, terdidik, lama-lama banyak lagi tuh yang cuma sekilas, cuma ingatnya sekilas, tapi akhirnya kita terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Dan kita juga semakin lebih kuat dan semakin ajaran kebenaran yang kita dapat itu bisa bisa kita semakin melekat dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga makanya Rasul Paulus. Nah, di sini saya juga dapat di ayat 7 sama 8, hal apa lagi sih yang harus diperhatikan supaya mereka harus menghidupinya gitu, sehingga orang bisa melihat di sana bahwa ada kemajuan yang bisa berguna bagi orang lain. Di sana ditekankan di ayat 7 dan 8, Sang Rasul Paulus menekankan pentingnya beribadah kepada Timotius dan orang-orang lain jemaatnya yang di sana. Di sana dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tapi latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Artinya pikirkan untuk selalu menjalankan ibadah. Untuk kita mendapat saleh itu orang-orang untuk yang ingin menjadi saleh harus melatih dan membiasakan dan menyukakan dirinya untuk bisa beribadah, bersekutu, mencari Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Untuk ini tuh harus dibutuhkan suatu latihan yang nggak bisa hanya dilakukan sekali seminggu atau sekali sebulan atau setahun 2 kali seperti Natal atau Paskah yang akan kita lakukan. Kita akan pergi bersekutu mencari Tuhan hanya hari spesial atau event-event tertentu. Enggak ya. Ternyata Rasul Paulus mengingatkan dari awal
Perikopnya adalah tentang tugas Timotius untuk mengingatkan, untuk mencegah terjadinya penyesatan. Ini sebenarnya kalau saya lihat nggak berlaku hanya kepada Timotius, kepada kita juga, kepada semua yang mendengar juga. Karena kenapa kita harus melatih diri kita untuk tidak menjauhi persekutuan seperti yang di Roma 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Boleh minta bantuan lagi? Baik. Ibrani 10 ayat 25 yang isinya firman Tuhan berkata, Ibrani 10 ayat 25. ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Jadi udah jelas ya kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk ingatkan kepada jemaat di sana untuk mereka nggak menjauhkan dari pertemuan. Karena kenapa pertemuan ini penting? Selain kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan, kita juga semakin bisa saling menasehati satu dengan yang lain pada saat kita bersekutu, kita saling dikuatkan, kita saling diteguhkan iman kita. Cuma satu, karena ini menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Dan selanjutnya, hal-hal apa lagi sih yang harus diperhatikan di ayat 10? Saya nggak satu persatu ayat ya, saya langsung coba. Mungkin saudara bisa nanti dapat ketika kita diskusi, dapat dari ayat yang lain yang tidak saya coba kupas. Di sini di ayat 10 diingatkan nih, kehidupan seorang Kristen adalah kehidupan yang penuh jeripaya dan perjuangan. Jeripaya dan perjuangan seperti apa sih yang kita harus lewati? Jeripaya dan berjuangnya yang kita harus tanggung yaitu dalam keadaan kehidupan kita sekarang ini adalah perlawanan atas pekerjaan baik kita. Kemarin kita sudah banyak belajar bagi saudara-saudara yang mau tahu sebelumnya bagaimana kita dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, itu menurut PBTB 2. Tapi kalau menurut bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan yang murni hatinya. Kalau yang murni hatinya berarti dia terpisah. Jadi dia memiliki kenapa dikatakan di situ juga ada perbedaan kehidupan rohani kita. Bukan ketika kita mau tampil beda, ada yang tidak seperti standarnya dunia, pasti kita mengalami perlawanan atas pekerjaan baik kita, atas pekerjaan mengekspresikan iman kita yang mereka rasa bagaimana mungkin itu bisa terjadi, dan jeripaya kita juga ketika kita mau mengekspresikan kasih kita. Orang Kristen yang sejati itu dia menaruh pengharapan mereka hanya kepada Allah yang hidup, sebab ada juga ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau kepada apa saja selain Allah yang hidup, dan orang-orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu janji yang ya dan amin ya saudara. Nah, perihal apalagi yang harus kita perhatikan? Ini saya dapat di ayat 11. Di sana diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, karena tadi tugas Timotius adalah ada penyesat-penyesat nih yang memberikan pengajaran-pengajaran yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus sebelumnya, yaitu di ayat 11 diingatkan beritakan dan ajarkanlah semuanya itu. Semuanya yang mana? Semua yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius.
Jadi perintahkan kepada mereka untuk melatih diri. Mereka beribadah, ajarkan kepada mereka kegunaan ibadah, apa aja. Tadi udah kita sempat bilang ya, sempat baca, sempat kupas bahwa kita akan mengalami hubungan yang intim. Hubungan yang intim, kita semakin mengenal Allah kita, semakin tahu, semakin bisa mengalami perjalanan kita dalam kehidupan rohani kita, mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Dia. Dan katakan bahwa jika mereka melayani Allah mereka, maka mereka melayani satu pribadi yang pasti akan menyelamatkan mereka. Di situ diingatkan di ayat 11 ya. Dan selanjutnya, hal apa lagi yang Rasul Paulus katakan? Perhatikan semuanya itu. Soalnya harus diperhatikan nih semuanya. Jadinya makanya kita harus perhatikan ya. Di ayat 12 di sana dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ini Timotius memang seorang yang masih muda, tapi walaupun dia masih muda, diingatkan jangan orang ada menganggap remeh dia, baik itu mungkin usianya udah nggak muda secara usia, tapi kalau jam terbang pelayanannya atau apapun ada yang meremehkan, ini diingatkan jadilah teladan. Teladannya dengan cara apa sih? Dengan cara perkataanmu harus bersifat mendidik, bukan yang menjatuhkan, perkataannya harus membangun iman orang yang mendengarnya, bukan perkataan yang malah membunuh iman seseorang, dan juga bukan hanya perkataan, tapi dalam tingkah laku mereka harus lurus, gak harus mereka mencari tingkah laku yang hanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang mau mereka dengar aja gitu loh. Dan dalam kasih kepada, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Inilah yang juga teladan yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan juga dalam kesetiaan dan dalam kemurnianmu. Tadi saya sudah ingatkan, kemarin baru kita membahas tentang bagaimana dikatakan kita berbahagia. Tidak hanya berbahagia, ada rewardnya di sana ketika kita menjadi seseorang yang berbahagia. Ketika kita suci hati atau murni hati, kita akan melihat Allah. Kalau mau tahu, silakan Bapak, Ibu, Saudara cari di channel PBS Ministry tentang pengajaran-pengajaran itu. Nah, di ayat 12 ini juga mengingatkan kita untuk bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, serta harus terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Jadi kita nggak hanya bilang, aku beriman, tapi kenyataannya sibuk cari solusi sendiri. Nggak beriman menunggu waktu daripada pertolongan Tuhan. Dan disinilah diingatkan sehingga kita bisa menjadi teladan serta bermanfaat bagi orang lain. Ketika pengalaman kehidupan kita, ketika kita yang dibawa Tuhan, ketika kita harus melewati padang gurun kehidupan kita atau masalah atau permulaan kehidupan kita, ketika kita keluar sebagai pemenang, itulah kita bisa menjadi teladan ketika seseorang mengalami keadaan yang sama seperti yang pernah kita lewati ketika kita berjalan dengan Tuhan. Di situ kita bermanfaat bagi orang lain. Dan Rasul Paulus juga di ayat 13 yang saya dapat, hal ini juga kenapa harus diperhatikan. Rasul Paulus memerintahkan dia untuk belajar dengan rajin sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan di dalam mengajar. Artinya kita membaca firman Tuhan, menjelaskan secara terperinci, membaca, menekankan mengenai apa yang kita baca kepada orang-orang sekitar kita atau orang yang Tuhan tempatkan pada saat kita bertemu, yang momennya itu hanya sekali. Jadi kairos Tuhan, kita mau sampaikan atau enggak itu pilihan kita. Ia harus menjelaskan secara terperinci, baik dengan cara menasehati ataupun dengan cara mengajar. Ia harus mengajar mereka baik mengenai apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka percayai. Jadi bagaimana mereka bersikap,
dengan apa yang harus mereka lakukan atau respon mereka, dan bagaimana yang harus mereka percayai. Itu poin yang saya dapat di ayat 13. Dan Rasul Paulus memerintahkan Timotius di ayat 14, sebelum daripada kalimat dari ayat 15 yang kita renungkan pagi hari ini, dia memerintahkan Timotius, waspada agar jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Karunia-karunia Allah itu menurut saya ya akan melemah jika diabaikan. Atau kita nggak pernah pakai, atau sekalinya kita pakai, karunia kita gunakan, itu kita salah gunakan. Nah, sebagai pelayan Tuhan, Timotius harus sungguh-sungguh memperhatikan hidupnya, mengusahakan hal-hal yang sempurna bagi Allah dalam ketekunan. Semua ini bertujuan tidak hanya agar orang tidak menganggap rendah diri Timotius karena dia masih muda, karena umurnya, karena jam terbangnya, karena keadaan sosialitanya, tapi terutama demi terlaksananya panggilan Allah bagi Timotius ataupun bagi kita semua. Nah, renungan yang kita dapat hari ini itu ditulis, kita akan renungkan ya. Ini saya dapat dari buku yang biasa, yaitu buku daripada The Voice, itu diambil dari John Owen yang terlahir dari tahun 1616 sampai 1683. Dan dia menulis demikian, saudara, yang kita bisa renungkan dari 1 Timotius 4 ayat 15, itu dia mengatakan di sini, melalui doa dan meditasi. Meditasi kemarin Pak Kemal sudah mengingatkan, ini bukan meditasi yang mengosongkan diri kita, ini adalah tentang kita merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, di sini dimulai dikatakan melalui doa dan merenungkan firman siang dan malam itu, semestinya hati akan tertempa sangat dalam, penuh, semakin lebih peka, penuh kepekaan akan kebobrokan dosa, sehingga dosa akan dibenci dan dibuang seperti atau sebagai benda yang najis. Karena doa dan merenungkan firman Tuhan ini merupakan cara yang diberkati Allah untuk seseorang memperoleh kekuatan dan kuasa untuk melawan dosa. Dosa yang syarat tipuan berupaya mengalihkan pikiran dan perhatian yang sepatutnya terhadap doa dan perenungan firman seseorang. Di sini dia mengatakan, si John Owen ini ada perhatikan 3 hal. Yang pertama, dia katakan dosa memanfaatkan keletihan kedagingan kita. Dosa memanfaatkan keletihan kedagingan kita. Ada perlawanan, singgung ya. Ada perlawanan. Di sini perlawanan di dalam hukum dosa terhadap semua persekutuan langsung dengan Allah. Itu udah pasti kedagingan dan kerohanian kita itu bertentangan. Dosa berupaya membuat persekutuan dengan Allah ini seperti kayak melelahkan, jadi kayak membuat kita kayak kalau kita menganggap itu suatu kerutinitas, suatu kewajiban, bukan suatu kebutuhan. Sehingga ini membebani kedagingan kita kalau kita anggap persekutuan dengan Allah itu suatu rutinitas. Yang kedua, tipuan dosa juga berupa sifat lidah, bersilat lidah. Mengenai urusan-urusan kehidupan yang penting, di sini saya baca dosa berkata pada hati, dosa nih yang berkata pada hati, apakah kita harus berdoa dan merenungkan firman dengan ketat dan melalaikan tanggung jawab utama kita di dunia? Dia kan bersilat lidah seperti ular waktu dia mencoba menggoda Hawa ya, saudara. Kita tahu sekali track recordnya daripada si dosa ini. Terus perusahaan atau pekerjaan memang menuntut kewajiban-kewajiban khusus dalam hal waktu dan tempatnya sendiri. Tetapi sudah tentu
Allah mengaruniakan kita cukup waktu untuk semua hal yang dituntutnya dari kita atas apapun di dunia ini. Tugas-tugas kewajiban tidak perlu bersinggungan satu sama lain. Luar biasa ya Tuhan kita, ketika Dia menuntut, Dia juga memberikan eh, kemudahan dalam arti bagaimana kita menyusun waktu dengan baik. Tugas-tugas kewajiban sudah tadi. Allah tidak memanggil kita untuk melakukan sesuatu lebih daripada waktu yang kita miliki, untuk melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Lewati tipuan dosa, jiwa manusia diperdaya sedemikian secara perlahan-lahan mereka pada akhirnya menjauh dari kewajiban yang penting ini. Ketika terus dikumandangkan dalam pendengaran kita, hati kita, pikiran kita, bahwa masa sih mau kita korupsi waktu, padahal kita nggak korupsi waktu. Kalau kita bisa memanage waktu untuk memprioritaskan Tuhan, kita mengorbankan waktu santai kita, waktu leha-leha kita yang bafoya itu, tapi kita mau prioritaskan, kita tidak mengabaikan tanggung jawab kita. Yang ketiga, di sini diingatkan oleh John Owen, dosa memperdaya jiwa dengan janji-janji. Ya, tadi bersilat lidah, sekarang dengan janji-janji. Akan menjadi lebih rajin melaksanakan tugas ini jika ada kesempatan baik. Dengan cara ini, jiwa, tadi kan memperdaya jiwa ya, jiwa dibawa untuk menjawab kewajiban seperti yang dilakukan Felix kepada Paulus. Ini ada di Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Kisah Para Rasul 24 ayat 25. Bisa dibantu? Baik. Kisah Rasul 24 ayat 25. baik, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Amin. Nah, jadi inilah cara dosa memperdaya jiwa dengan janji-janji ya saudara. Dan seringkali hal ini berarti saat dan waktu satu-satunya, seperti yang tadi saya sempat katakan di atas sebelumnya, bahwa kairos Tuhan tuh, waktunya Tuhan tuh, momentum itu hanya sekali, satu-satunya yang kita miliki. Yaitu kapan? Sekarang. Kapan saudara? Hanya sekarang. Tapi itu telah lenyap dan tak tergantikan. Jadi tipuan dosa berupaya mengalihkan pikiran kita dari perlakuan yang seharusnya terhadap doa dan merenungkan firman, karena si jahat tahu nih, karena dua hal ini mampu membidik langsung dan dengan segera menghancurkan dosa. Inilah renungan yang disampaikan oleh John Owen mengenai 1 Timotius 4 ayat 15. Saya akan merefresh sedikit lagi seperti yang tadi diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius mengenai hal-hal, perhatikanlah semua hal itu untuk dihidupi dan kita akhirnya perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, saya dapat 4 yang saya singkat ya, saya coba rangkum, yaitu 1, perhatikan apa aja. 1, tentang pengajaran. Pengajaran mengenai apa? Pengajaran yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena tadi diingatkan, di luar kita banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Bahkan dikatakan ada orang yang tersesat. Jadi tentang pengajaran itu kita harus cross check.
harus checks and balance kata Ibu Fani ya. Kita harus cek apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita bisa membentengi setiap pengajaran-pengajaran yang masuk yang mencoba membingungkan kita, itu kita bisa berhati-hati. Yang kedua, diingatkan yang kita harus perhatikan untuk kita mau maju dengan nyata sehingga bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita, pentingnya kita beribadah. Kenapa? Karena itu melatih diri kita untuk bisa hidup dalam kesalehan. Rutin beribadah, terus-menerus, enggak hanya pada kita mau event tertentu aja atau pada saat ya kita nggak sibuk lah. Itu pentingnya beribadah, melatih diri untuk kita menjadi saleh, itu harus dilakukan secara terus-menerus, tekun membaca firman Tuhan siang dan malam, dan berdoa. Tadi udah jelas ya diingatkan oleh John Owen, itu adalah alat utama untuk mematahkan daripada dosa mau bekerja. Yang ketiga, yaitu menjadi teladan. Ketika tadi tentang pengajaran, yang kedua pentingnya beribadah, yang ketiga menjadi teladan. Baik dari perkataan, tingkah laku kita, perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, nyatakan kasih, kesucian, dan kesetiaan. Dan yang terakhir, pergunakan karunia yang Tuhan berikan. Jangan menyalahgunakannya. Gunakan hanya untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Itu aja, jadi jangan pernah ada katakan, kok aku hidupnya begini-gini aja ya, kayaknya nggak ada progres nih dalam Tuhan, aku kok hidupnya stucknya, aku kok nggak mengalami, aku malah mengalami kemunduran. Semestinya kan hidup kita, waktu itu Ibu Linda pernah ingatkan, hidup kita harus melangkah, harus move on, harus maju, nggak diem di tempat, harus ada pergerakan, harus ada kemajuan yang tapi harus dirasakan dan harus dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu aja hal-hal yang bagaimana untuk kita mengalami itu tadi sudah dibahas ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih melalui renungan pagi hari ini, Engkau mengingatkan kami tidak hanya kepada Timotius, tapi juga kepada kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, baik yang ada di room Zoom ini maupun yang ada di media sosial yang mendengarkan maupun di YouTube. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami memperhatikan dan menghidupkan segala sesuatu ketika ada pengajaran-pengajaran yang mencoba menyesatkan pikiran kami, tapi biarlah kami melakukannya dengan mengikuti pengajaran yang benar dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami melatih diri kami menjadi teladan baik dalam sikap tingkah laku kami, dalam kasih, dalam kesucian kami, dan biarlah kami menggunakan karunia yang Kau titipkan dan Kau percayakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kerinduan Engkau dan juga kerinduan kami biarlah selaras untuk kami maju di dalam bersama dengan Engkau, untuk kami mengalami progres dalam hidup kami tidak stuck, kami tidak mundur, tapi kami mengalami progres bersama-sama di dalam pengetahuan akan Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau, di dalam pertumbuhan iman kami Tuhan, sehingga kembali lagi Kau dapati kami adalah hamba-hamba yang setia. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pagi hari ini. Kami akan masuk dalam diskusi nanti. Terus Tuhan Kau pimpin, biarlah kami semakin lebih menemukan rahasia-rahasia melalui firman-Mu ini, untuk dapat lebih menasehati kami, menegur kami, meneguhkan iman kami kepada Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami terima berkat melalui kebenaran firman-Mu ini. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Saya persilakan yang doa syafaat.
Baik, mungkin ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Tirsa. Kalau ini minta dukungan doa untuk kesehatan Daniel. Dia kalau Tuhan izinkan hari ini juga mau masuk kantor karena kemarin libur, bukan libur sih, minta cuti istirahat 2 hari karena kesehatannya agak drop. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, Bu. Silakan, mungkin ada lagi yang mau didoakan. Kedengaran nggak, Bu? Halo? Kedengaran, Bu? Ah, mungkin ada lagi yang mau didoakan. Adiknya Bu Ira ya? Iya, Pak Rolo. Iya, Pak Rolos. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami serahkan padamu Bapa di pagi yang indah ini. Kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan adalah bagi kemuliaan nama. Dan kalau pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami mau bersama-sama merenungkannya, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk Ibu Weni Lehadi Mamusung Tuhan, di mana beliau sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sama dengan suami Pastor Mal Mamusung. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka juga hikmat, agar ketika mereka melaksanakan pelayanan-pelayanan mereka, nama Kristuslah semakin dipermuliakan. Demikian juga untuk saudara-saudara kekasihnya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Fani bersama dengan anak terkasih Daniel Tuhan. Mereka juga boleh menapak masa depan yang penuh harapan. Terutama untuk Daniel Tuhan, kami doakan agar pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi Daniel adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga untuk calon pasangan hidup, Tuhan sedang mempersiapkan Daniel. Begitu pula dengan teman-teman rekan-rekan kerjanya, Tuhan juga yang menolong Daniel untuk jadi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya untuk Mami Tina Diana Tuhan, di dalam masa-masa saat ini Tuhan, beliau boleh menjadi teladan, boleh menjadi berkat bagi pelayanan-pelayanan selama kami mengikuti pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan kami di Pray and Bible Study ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami mau mengucap syukur untuk Ibu Irani Mapa bersama dengan suami Pak Ivan Tuhan. Demikian juga untuk anak cucu menantu yang berada di Bali Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Namun adik terkasih kami juga bersyukur Tuhan bahwa Rolof boleh mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan hari ini Rolof juga boleh dilakukan penyembuhan melalui pelayanan di rumah sakit PON. Tuhan mustahil bagi manusia, namun di mata Tuhan tidak ada kata yang mustahil. Kalau kami berserah sepenuhnya padamu, kami percaya ada kesembuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati juga adik kasih hamba Harvey Tuhan, yang hari ini juga harus mengalami pemulihan juga fisioterapi dan juga datang ke dokter terapi khususnya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam tangan kasih Bapa di surga. Itulah doa yang kami serahkan padamu pagi hari ini. Demikian pula untuk saudara-saudara kekasih kami, Bapak Pendeta Julius Parapak, yang bersama dengan keluarga yang selalu setia dalam pelayanan-pelayanan di pagi hari ini. Demikian juga Bapak Pendeta Julius Go bersama dengan istri dan anak-anak. Kami berkati mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka. Ibu Pastor Linda juga Tuhan, yang selalu melayani sama dengan suami dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, jerih lelahnya tidaklah sia-sia. Akhirnya Tuhan, ketika kami berdoa bersama pada pagi hari ini,
menggenapi segala firman Tuhan yang sudah disampaikan, kami mau berdoa seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan berkati. Maaf saya ganti ke ini karena yang satu rupanya baterainya habis jadi uh, terputus, tapi tetap kita akan maju terus ya. Kita mau terima berkat, sebelumnya kita mau satukan hati juga Tuhan. Kami mau doakan akan Daniel yang rencananya Tuhan hari ini dia kembali beraktivitas. Tuhan, Kau yang mengetahui akan kondisi fisiknya secara tepat. Dan kami tahu Tuhan, waktu istirahat yang diberikan oleh perusahaannya, biarlah ya Tuhan, Daniel bisa pergi dengan semangat, dengan kekuatan, penopangan yang hanya daripada Engkau, sehingga Daniel bisa melakukan aktivitas dengan pertolongan Engkau. Dan berkati dia pergi dan kembalinya ke rumah tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati dia melakukan aktivitas pekerjaannya dengan tanggung jawabnya. Biarlah Engkau yang menolong akan Daniel. Berkati juga Mami Tina Diana Tuhan, dengan usia indahnya apapun yang dia lakukan hanya untuk menyenangkan Engkau, hanya untuk memuliakan Engkau dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terus Kau berkati juga Ibu Fani dimanapun dia berada. Progres yang sudah Engkau lakukan kepadanya di dalam pengenalan akan Engkau, Ibu Fani bisa terus bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terima berkat. Kita angkat wajah kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita masuk pada puncak acara kita, yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh hambanya. Sebentar. Shalom, selamat pagi. Maaf, kita langsung masuk dalam forum diskusi yang kita tunggu-tunggu. Ya, 6 Maret 2025, bagaimana perhatikan semuanya itu. Ya, saya ada tulis di sini. Jadi bagaimana kita memperhatikan hal-hal apa ya? Hal-hal hiduplah di dalamnya. Maksudnya apa yang kita harus perhatikan tadi udah disampaikan sama Bu Weni. Kemudian dikatakan 1 Timotius 4:15, kita hiduplah di dalamnya supaya kemajuan kita tuh nyata kepada semua orang. Jadi kemajuannya bukan hanya buat kita, tetapi lingkungan kita, semua yang kita temui, ya, itu ada kemajuan yang nyata gitu. Kemarin kan kita udah belajar bagaimana buah yang keluar dari kita harus nyata gitu. Sama seperti apa si si siapa si yang Pastor Yohanes Parapat khotbahkan bagaimana seperti pemungut cukai ketika dia bilang saya akan ganti 4 kali lipat, ya. Jadi itu sesuatu yang luar biasa dan itu adalah bagaimana itu buah dari pertobatannya dia. Terima kasih. Oke, silakan ada yang mau mulai.
Ada yang mau mulai sambil saya menunggu komputer saya tadi langsung mati? Silakan. Siapa yang mau mulai? Bu Fan dulu. Boleh. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Kalau Fani diminta duluan, puji Tuhan. Apa namanya? Fani dapat belajar banyak hari ini. Puji Tuhan, Pastor. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Kemal. Khususnya juga yang Tuhan pakai hari ini, Ibu Dr. Weni Laihadi. Terima kasih buat firman yang luar biasa. Kalau Fani dapatnya memang puncaknya di ayat 15. Semua Fani udah baca dari 1 sampai 15. Kuncinya itu adalah perhatikanlah. Kalimat perhatikanlah itu tidak mungkin ditulis atau ditaruhkan Rasul Paulus kepada Timotius kalau itu enggak watch out. Penting maksudnya. Jadi ada kata-kata perhatikanlah berarti penting. Nah, puji Tuhan hari ini kita bahas adanya di ayat itu. Tapi puji Tuhan, Fani dapat dari mulai ayat 1 sampai 15, tapi kunci yang Fani dapat di 6. Di 6 tuh ada kata-kata ini. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Penting banget. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. That's a point. Jadi, bagaimana kita mau ada sampai di ayat 15 ini, bahwa kita harus bisa memperhatikan dan segala sesuatu, ya, saya bacakan lagi karena ini penting banget. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan, ini ilustrasi, nggak bisa mendapatkan sesuatu itu dengan sangat baik, dan bisa juga dia nyata, kemajuannya nyata, kalau dia tidak terdidik. Jadi orang yang mau benar-benar nyata dan ada kemajuan dalam peningkatan kehidupan secara rohaninya, kita bicara tentang rohani ya, pokok-pokoknya, buah-buah rohaninya itu nyata kalau dia tidak well trained. Well trained dalam apa? Dalam pengenalan akan firman Tuhan. Gitu. Kalau dia dalam pengenalan akan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yesus. Jadi dia harus orang yang benar-benar terlatih. Dia benar-benar orang yang well trained dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau diyakinkan dia tidak akan menjadi orang yang bisa memperhatikan firman Tuhan dan nyata buahnya untuk banyak orang. Karena kita kan sama-sama tadi sudah belajar. Tadi Dr. Weni sudah menekankan beberapa kali. Itu harus nyata kemajuan itu. Jadi kemajuan kita itu dinikmati bukan oleh diri kita atau keluarga kita aja, tapi orang-orang di sekitar kita lihat. Wow, ternyata orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu berubah banget ya. Ya, seperti tadi, Pastor Kemal juga bilang. Jadi kalau tadinya dia memeras orang, justru dia memberikan ganti 4 kali lipat. Kalau dia dulu begitu jahat dan kejam kepada orang, sekarang dia jadi orang yang tulus hati dan murni. Jadi benar, buahnya harus nyata, kemajuannya nyata. Tetapi itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang well trained dalam kebenaran firman Tuhan. Saya belajar, Tuhan Yesus itu sangat disiplin. Lihat cara Tuhan Yesus berdoa. Pagi, pagi, benar. Itu satu well trained dari Allah Bapaknya yang di surga. Gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang Kristen yang bisa memperhatikan firman Tuhan, mempunyai kemajuan secara rohani dan nyata buahnya, itu kita harus melatih iman kita seperti dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 6. Yang saya sangat diberkati itu. Terima kasih Bu Weni. Di situ dikatakan kita harus menjadi pelayan Kristus yang baik. Nggak mungkin bisa baik kalau bagaimana seorang tentara bisa melakukan kewajibannya kalau dia tidak well trained, tidak terdidik. Jadi dia harus mendidik hatinya, mendidik rohnya untuk menjadi orang yang tertib dalam firman, menjadi pelaku firman, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang murni hatinya. Akan apa? Buahnya kelihatan dan ada kemajuan. Itu poin yang pertama. Terdidik dalam apa? Beribadah. Kalau ibadahnya aja ibadah yang mencela-mencela, tidak tertib, tidak disiplin, dia nggak akan dapat apa-apa. Contoh, kita dulu sekolah dan kuliah. Kalau kita suka-suka dulu itu, nggak mungkin kita bisa bikin kita punya skripsi dengan baik dan benar. Itu untuk orang dunia aja seperti gitu. Gimana di dalam keimanan kita pada Kristus Yesus Tuhan? Kita akan menjadi orang pelayan Kristus yang baik. Itu poin yang kedua yang saya dapat. Poin yang ketiga yang saya dapat, kita, kalau kita well trained dalam kebenaran firman Tuhan, rohani kita sehat, pengajaran yang kita terima sehat seperti hari ini, kita akan peka
pekah, kita punya alarm, alarm kita itu kenceng banget. Jadi alarm kita itu kenceng. Oh sesat, ini bidat, oh ini nggak benar, ini. Jadi kita cepat, bukan menghakimi, tapi di dalam roh kita itu dia cepat alertnya. Tidak benar, ajaran ini tidak benar, tidak begini. Kita langsung kita akan check and balance, kita akan cek lagi ke Alkitab. Karena everything about us dalam rohani kita harus back to Bible. Kebenaran firman Kristus itu adalah murni, yang hidup, yang kudus. Karena apa? Kalau kita tidak well trained, kita nggak bisa alert. Demikian Pastor yang saya dapatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fani, luar biasa. Ada 3 poin yang disampaikan oleh Bu Fani. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Mami Tina. Sebelum Mami Tina, Bu Fani, Mami Tina boleh bisa? Mami Ya, Tina, Oke, Mami silakan tuh. silakan Shalom, Ma. Pastor Kema dan semua kita diberkati Tuhan di sini. Terima kasih pertama ya Tuhan sudah mempersatukan kita dalam PBS ini. Berarti kita juga harus menjadi bukan sudah banyak yang di kita Pesta Weni, Ibu Weni tadi sudah jelaskan begitu banyak sekali. Luar biasa anakku yang terkasih ini. Oh, jadi bukan hanya dilihat dari perkataan, perbuatan atau lidah kita, tapi kita harus menghidupinya. Hidup benar dalam perbuatan, terutama kasih. Hanya Tuhan Yesus yang sempurna, tidak satu pun kita sempurna. Jadi berjuanglah katanya kita dalam Timotius 1 yang kita baca tadi sampai Timotius 1, Timotius 4. Yang saya baca awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semua itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Amin. Jadi pertama saya harus introspeksi diri saya, diri kita. Supaya benar-benar sungguh-sungguh kita harus menjadi pelaku firman. Dan berjuanglah untuk itu, kata firman. Jadi kita harus memaksakan diri kita, harus mengasah diri kita, harus berjuang mati-matian dalam usiaku ini. Bertekun dalam doa. Setiap hari harus merenungkan firman Tuhan, bukan yang merenungkannya. Baca firman, renungkan, dan kewajiban kita harus melakukannya. Dari sekarang sampai Tuhan ambil nafas kita, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, untuk kita menerima hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna ada pertolongan. Amin. Terima kasih Bapak di surga. Jadikan kami pelaku firman, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Menjadi berkat bagi semua orang yang Amin. ada di hadapan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu Mami luar dapat biasa. di ayat 16. Terima kasih Ayat Tuhan. Terima kasih Mami, ayat 16. Ya, bagaimana tadi Bu Fani ayat 6, hari ini kita dapat lagi dari Mami ayat 16. Jadi intinya apa? Ketika kita melihat satu topik, kita nggak hanya melihat itu aja, tetapi kita melihat gambaran besar dari cerita itu. Bagaimana ada tipu muslihat, ada tipu daya, ada ajaran-ajaran sesat. Ya, oke, silakan Ibu Ira. Yo. Cik-cik. Iya, aku juga sebetulnya nerusin Mami Tina, aku juga di 16 ya. Tapi tadi sempat aku buka juga ayat-ayat ayat-ayat yang lainnya seperti di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Seperti kita tadi juga dijelaskan bahwa kita belajar yang merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terus di Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman seperti yang tadi baru aja disampaikan oleh Pak Mami Tina ya. Terus 2 Timotius 3 ayat 16, 17, segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk
nyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Gitu. Jadi kita tuh ya firman ini sampai ke kita itu ya untuk apa? Untuk kita belajar, kita kita mempelajari akan apa namanya firman firman yang disampaikan kita ini apa aja, untuk apa aja. Timotius mau mengajarkan kita demikian, dan di Filipi 1 juga ayat 6 kan, Kak, hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhir pada hari Kristus Yesus. Jadi kesimpulan yang kita bisa dapati, kita pelajari dari 1 Timotius 4 ayat 15 dan seterusnya, seluruh perikop ini adalah menegaskan untuk pentingnya hidup dalam kebenaran dan pertumbuhan dalam iman. Pertumbuhan dalam iman kita tentunya. Jadi menerapkan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Yang satu poin pentingnya untuk aku adalah biarkan Tuhan membentuk kita. Seperti itu. Itu dari saya, Pastor Kemal. Terima kasih Bu Weni. Semua yang ada di sini, selamat Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ira, Cik Cik. Bu Tirsa, silakan kalau ada masukan atau apa. Masukannya adalah seperti yang tadi Bu Weni sampaikan, saya ada ayat yang mendukung juga ya untuk bacaan kita pada hari ini, yaitu dari Mazmur 73 ayat 1. Mungkin ada yang bisa bacakan Mazmur 73 ayat 1. Baik, kita mau baca dari Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan bersih hati, pasti semuanya itu akan mengikuti kita. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Tirsa. Ya, Mazmur 73 ayat 1. Mungkin ada tambahan lagi? Ada 4 poin yang Ada satu lagi tuh yang tampil beda, itu namanya. Jadi Siapa kita harus tampil beda. Siapa itu? Itu Oh, tampil beda. Bu Ira, betul. ya. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi kita harus tampil beda. Sorry. Oke, aku bisa masukin mau share apa namanya yang tadi yang dibikin John Owen. Tadi memang kesimpulan dari ayat itu sudah betul-betul menguatkan kita. Tetapi kita mau bahas sedikit apa yang John Owen bilang ini. Kira boleh? Sudah, Pastor. Sip. Ini pas saya dengar tadi, kayaknya menarik ini. Ada sesuatu yang menarik gitu. Kadang-kadang tanpa kita sadari, jadi ada beberapa poin di sini kan. Renungan harian ini dari voice suara dari masa lalu, yaitu tahun 16 tadi, antara tahun 1600-an. Di situ dikatakan doa atau meditasi mungkin ya, atau ini merenungkan firman, hati akan tertempa ketika kita rutin melakukan itu, tertempa. Ada 3 poin yang di satu. Perhatikan
tiga hal ini dia bilang. Makanya saya pas saya baca ini, dosa memanfaatkan keletihan daging kita. Saya ulangi, dosa memanfaatkan keletihan daging kita. Kadang-kadang ketika kita mau ke gereja aja atau kita mau mendengar aja, ada banyak alasan, aduh capek nih gitu. Atau aduh kayaknya badan saya nggak enak nih. Ada perlawanan dalam kuasa dosa terhadap semua persekutuan langsung dengan Allah. Jadi ada kuasa dosa itu dengan bagaimana kita bersekutu dengan Allah. Dosa di sini dikatakan dosa berupaya membuat persekutuan dengan Allah ini melelahkan. Berdoa, jadi ketika ada dosa itu artinya berdoa itu melelahkan. Persekutuan itu melelahkan. Membebani apa? Di sini katakan membebani, bukan membebani dan dia bilang melelahkan dan membebani daging kita. Jadi ketika kita sering ya, saya sering banget ini. Khususnya tadi malam ketika ada PA, sebelum mohon maaf Tuhan ampuni, itu kayaknya badan kaki saya kan sakit lagi gitu. Aduh kayaknya bagaimana baru. Jadi ada beban-beban. Kita mungkin Pak sering ya. Inilah di sini dikatakan dosa memanfaatkan keletihan daging kita. Jadi membuat kita membuat kita malas. Aduh, capek gue, capek badan, kayak ketika kita bilang aduh kayaknya saya ini sakit lah, nggak enak badan lah, kayak segala macam. Poin kedua di sini adalah tipuan dosa yang berupa bersilat lidah. Ada tipuan dosa. Apa sih tipuan dosa? Mengenai urusan kehidupan itu lebih penting. Urusan pekerjaan itu lebih penting. Urusan sesuatu itu lebih penting. Dosa berkata dalam hati, apakah kita harus berdoa dan merenungkan firman Tuhan dengan ketat melalaikan semua tanggung jawab utama kita? Apakah kita harus, ini kan pilihannya agak sulit ya, melalaikan tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita, atau kita berdoa, gitu. Ada di sini dikatakan perusahaan pekerjaan memang menuntut kewajiban, ya. Khusus dalam hal waktu, ada waktu yang kita perlukan, ada. Tapi di sini dikatakan yang huruf tebal aja ya. Tugas kewajiban tidak perlu bersinggungan satu dengan yang lain. Terhadap apa? Terhadap Allah tidak. Terhadap apa? Terhadap hubungan kita sama Tuhan, doa kita sama Tuhan, merenungkan. Allah tidak memanggil kita untuk melakukan segala sesuatu lebih daripada waktu yang kita miliki untuk melaksanakannya dengan bertanggung jawab. Ya, pekerjaan kita harus tanggung jawab, tetapi doa, persekutuan itu adalah tanggung jawab sendiri. Itu jangan sampai ditabrakkan ya, jangan sampai ditabrakkan. Makanya di sini dikatakan poin kedua, tipuan dosa berupa silat lidah. Kita bilang, aduh, gue punya alasan ini. Jadi itu tipu daya dosa ya di sini. Makanya John Owen luar biasa katakan demikian. Poin ketiga yang saya lihat, dosa memperdayakan jiwa dengan janji-janji. Ya, saya ulangi aja, mohon maaf Bu ini. Jadi kan akan menjadi lebih rajin melaksanakan tugas ini jika ada kesempatan yang jadi. Ketika kita baca tadi Kisah Rasul 24 ya, ayat 25, dia bilang, oh ya nanti aja, nanti tunggu waktu saya cukup. Padahal kairos Tuhan, waktu Tuhan itu, kalau nggak sekarang, nggak gitu. Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Ya, jadi di sini Rasul Paulus dan Felix, ya. Jadi Felix menunda-nunda kesempatan kairos Tuhan. Jadi ini adalah dosa memperdayakan jiwa kita. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara ini. Seringkali di sini dikatakan saya, waktu satu-satunya yang kita miliki. Seringkali hal itu berarti saat dan waktunya, waktu satu-satu yang kita miliki, yaitu sekarang. Telah lenyap, tak tergantikan. Jadi tipuan dosa, artinya ketika kita nggak mau ambil kesempatan, berupaya mengalihkan pikiran kita. Ini adalah tipuan-tipuan dosa. Ya, kita belajar dari renungan harian, dari perlakuan apa yang seharusnya terhadap dosa dan meditasi, terhadap dosa, doa, mohon maaf,
Doa dan apa? Merenungkan firman Tuhan. Jadi tipuan-tipuan itu yang mengakibatkan Felix mengalihkan kepada, oh ya nanti lain kali aja, jangan sekarang. Sekarang saya lagi sibuk lah atau apa gitu. Itu 3 poin ya. Yang pertama adalah yang kita belajar dalam perikop ini bagaimana perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya. Bagaimana kairos Tuhan itu dimasukkan dalam perenungan akan firman Tuhan. Apa tadi poinnya, bagaimana kita hati-hati terhadap penyesat-penyesat. Bagaimana kita harus rutin melakukan firman Tuhan. Jangan diadukan sama kesibukan-kesibukan kita. Ya, jadi 3 poin, dosa memanfaatkan kelitian kita. Ini ketika saya baca ini benar juga ya. Kadang-kadang kita capek nih. Jadi kita nggak bersekutu dengan Tuhan, kita nggak berdoa. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan dalam poin yang saya bagikan tadi hari ini? Atau ada yang merupakan, oh ya ini benar ini. Kadang-kadang ini saya alami juga. Kapan? Kemarin gitu. Oke, silakan. Ada sebelum kita tutup, waktu masih cukup. Nggak ada? Wah, Mungkin tanggapan dari Dr. Weni tentang apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat tersebut, mungkin Dr. Weni ada conclusion atau apa? Nanti kalau Bu Tirsa sibuk, saya akan. Semuanya sudah nggak perlu saya tambahkan lagi. Semuanya kita sudah sama-sama diingatkan untuk kembali tadi dari Ibu Fani, dari Mami. Kita bukan hanya menyerap tentang firman, kita renungkan, tapi kita harus istilahnya ada slogan daripada salah satu saya karena tidak di endorse, tapi kita just do it. Terus habis itu jangan lupakan juga banyak hal yang kita harus renungkan, bukan hanya renungkan, just do it, tapi kita juga harus kesempatannya hanya satu kali, tidak datang 2 kali. Dan kenapa ini harus diulang? Tadi saya setuju sekali ketika Pak Kemal mengulang lagi, itu seperti tadi dikatakan, diingatkan sama si Rasul Paulus kepada Timotius, ajarkan lagi. Jadi jangan pastiu, jangan bosen, jangan capek untuk mengingatkan saudara-saudara seiman, karena untuk itulah kita ada, untuk saling mengingatkan. Tadi Ibu Ira juga sudah bagikan bahwa itulah firman Tuhan, bisa saling menegur, menguatkan, mendidik kita, membawa kepada apa yang Tuhan mau dalam rencana kehidupan kita. Kalau dari saya itu karena tujuannya adalah untuk kita mengalami kemajuan yang nyata. Jadi bukan kemajuan yang fiktif, kemajuan yang menurut kita aja, tapi orang di sekitar kita nggak nikmati. Itu sih teguran yang nyata yang dari firman ini kalau saya pelajari. Terima kasih. terima kasih. Oke, kita tutup, Bu Fani. Ya, baik, karena Ibu Tirsa dalam perjalanan ke rumah sakit, saya tutup dengan doa penutup. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih. Satu hari lagi Tuhan beri kesempatan kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu kebenaran itu yang memerdekakan setiap hidup kami. Kami boleh memperhatikan setiap langkah laku hidup kami. Kami boleh bertumbuh dalam iman kebenaran kami kepada Kristus Yesus Tuhan, dan dimampukan oleh Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami banyak beraktivitas satu dengan yang lain, biarlah apapun yang kami lakukan, kerjakan perjalanan kami Tuhan buat berhasil. Perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Biar orang di sekitar kami, orang di luar sana boleh melihat kami tampil beda, hidup dalam kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kami pasti dimampukan. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Weni. Terima kasih. Dr.